Profesor Jimli, itu saya berikan sebuah buku bagaimana saya bisa membuktikan rekayasa yang dilakukan oleh laboratorium forensik Mabes Polri pada kasus Jessica Wongso. Karena saking cintanya saya kepada kepolisian agar berpihak pada rakyat, maka dengan sukarela saya tuliskan buku itu dan saya berikan langsung kepada Profesor Jimli. Judulnya adalah Manipulasi Barang Bukti Digital Laboratorium Forensik Mabes Polri, Barreskrim Polri, Studi Kasus Kopi Sianida. Kalau kita menempatkan bahwa yang benar secara absolut adalah hasil forensik Polri, maka mereka akan menjadi dewa. Harus ada badan forensik independen, Pak Prabowo Subianto, supaya hasil forensik itu tidak pernah bisa diintervensi oleh jenderal, oleh presiden, oleh siapapun. Karena ini menyangkut nasib kita semua. Dengan terjadinya manipulasi, ya, kasus Kopi Sianida menggunakan software gratis, multimedia editor yang dilarang untuk mengotak-atik video CCTV yang terang menjadi gelap, dan itu dihadirkan di persidangan yang sudah hasil manipulasi itu. Apakah tidak mungkin hal itu terjadi di kasus ini, di kasus lain, sejuta kasus lain? Saya meminta kepada Profesor Jimli, dengarkanlah Pak, nyawa kami, hidup kami yang sekarang mungkin sepilih, responsi siapa? Tunggu aja, nasibmu nanti tinggal dimanipulasi. Saya membuktikan confirm di metadata kasus itu bahwa laboratorium forensik, komputer forensik Mabes Polri menggunakan software editor, multimedia editor, video editor gratisan untuk menurunkan, mengotak-atik video CCTV yang dibilang itu otentik. Justru yang melakukan itu adalah mereka, ya, seorang polisi, ya, yang merupakan ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia bernama Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi sertifikasi itu tidak menandakan apapun. Integriti. Anda menyebutkan itu, Anda punya konsekuensi hukum? Jelas, saya tantang mereka untuk menuntut saya. Sombong amat. Jadi tidak semena-mena, misalnya, ya, apa yang disajikan polisi secara absolut dianut menjadi kebenaran, dipahami menjadi kebenaran oleh hakim. Seperti Jessica Wongso. Video yang jelas 2 juta piksel per frame diturunkan seperempatnya, hilang 1,5 juta piksel per frame, jadi 500 ribuan. Semua menjadi kabur, dan yang kabur itu diamati dan memutuskan nasib Jessica. Ada 30/4, 75% informasi hilang dari video tersebut, dan itu dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar, Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang mengeluarkan sertifikat ahli untuk dihadirkan di persidangan. Saya tantang Pak Profesor Jimli Asidiki, tolong baca buku itu yang saya serahkan, berikan ke ahli di BRIN, berikan ahli di Mabes TNI, berikan ahli bahkan dari luar negeri, bahwa di metadata dari BAP mereka, polisi itu, Muhammad Nur Al-Azhar dan tim, dan Christopher Harimanrianto, mereka memanipulasi. Dari dulu saya ingin dituntut. Dan Anda mengatakan ini karena Anda mengkhawatirkan hasil forensik untuk ijazah ini? Saya mengkhawatirkan nasib seluruh rakyat Indonesia, Bang Aiman, termasuk Anda. Hidup kita bergantung pada forensik. Saya bisa melakukan, mengcloning data Anda, WA Anda, supaya Anda seolah-olah menjadi bandar narkoba. Setengah jam bisa saya lakukan. Saya ingin jangan ada lagi korban-korban di seluruh rakyat Indonesia seperti Jessica Wongso. 20 tahun dipidana dengan data yang sudah dimanipulasi, dihadirkan di persidangan, dan data video manipulasi itulah dipakai oleh para hakim untuk meyakinkan hakim diputuskanlah 20 tahun penjara. Saya tidak ingin ada lagi anak manusia seperti itu di Indonesia. Baik.